Nah, di sini saya kira ada beberapa kesamaan antara filsafat dan iman. Pertama, dari sisi objek, iman berkaitan dengan yang gaib. Saya beriman kepada Mas Muid misalnya. Kecuali kalau Mas Muid punya aspek kegaiban, yaitu klaim bahwa dia bisa berjumpa dengan Tuhan, menerima titah dari Tuhan, maka keimanan kita kepada Mas Muid itu bukan karena sosok yang ada tampak di hadapan kita secara konkret, tapi lapisan kegaibannya dan keabstrakannya. Karena itu iman dan filsafat sama-sama bertemu dari sisi objeknya terkait dengan yang gaib. Mungkin ayat kedua, ayat ketiga di surat Al-Baqarah bisa kita lihat ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman dan filsafat sama-sama punya kecenderungan ke arah kebenaran, sama-sama punya klaim kepada kebenaran. Kecenderungan kepada kebenaran baik dalam filsafat maupun pada iman lebih bersifat mutlak. Jadi kalau orang punya iman tentang sesuatu, keimanannya bersifat mutlak, dan itu pula yang dikejar oleh filsafat. Jadi dari sisi ini mereka punya kecenderungan yang sama. Iman di hati, sementara filsafat itu pengetahuan ada di akal. Jadi ini perbincangan antara filsafat iman sama dengan perbincangan antara akal dan hati. Iman bersifat ikhtiari, bersifat bebas, bukan pemaksaan. Nggak ada iman yang bisa dipaksakan. Karena itu iman menjadi objek perintah Tuhan. Dalam Al-Quran kita baca aminu, berimanlah. Maka itu iman menjadi tindakan. Walaupun itu tindakan batin yang bersifat bebas, kita bisa menerima, menolak iman, atau kita bisa menerima iman. Iman juga bertingkat-tingkat sebagaimana pengetahuan yang diperoleh dari filsafat, kebenaran yang diperoleh dari filsafat, keyakinan seseorang yang diperoleh dari filsafat juga bisa bertingkat-tingkat.